Halo Ngominers, apa kabar? Wih, agak sore ini aku karena tadi tidur dulu, nganterin anak. Wah, yang penting sekarang kita bahas pertandingan. Pertandingan yang kita memenangkan dengan skor tipis saja 1-0, tapi sebenarnya so much more happens in the field ya. Kita harusnya bisa menang at least 2 atau 3-0. Kenapa golnya Inter kok aku tambahin, golnya ATM kok nggak aku tambahin? Kan kita bisa aja menang 3-1 gitu. Kenapa tetap nilainya 0? Karena mereka nggak ada shot on target. So dengan shot on target 0, gimana aku bisa menjustifikasi bahwa mereka could have score 1 or 2 goals? Kan nggak mungkin, nggak bisa. Nah, kita mulai dari ini ya sebelum pembahasan teknis. Tapi kayaknya ini bakalan lumayan panjang, jadi aku akan bagi 2 aja seperti biasa. Pertama bahas ya berita-berita, komentar-komentar, hasil interview. Nanti pembahasan teknisnya aku pisahin aja biar nggak terlalu mumet otaknya. Oke. Yang pertama nih langsung dari si losernya, dari yang kalah. Dia langsung bilang Inter itu tidak superior dibandingkan Atletico Madrid. Jadi kalah tapi malah dia yang ini ya, mengingatkanku pada klub tetangga. Oke, dia bilang ini standar sih awalnya. It was a good game. Jadi ini adalah game yang bagus antara dua tim yang benar-benar ingin bertarung meluapkan segalanya, dan ini pasti enak untuk ditonton katanya kepada Sky Sport Italia. Kemudian itu bukan cuma Arnautovic, tapi ada juga Lautaro dan Marcus Thuram juga yang punya kesempatan, sehingga skor lainnya seharusnya bisa lebih dari 1-0. Kemudian dia menanggapi dengan begini, Inter memiliki 2 atau 3 kesempatan lebih dari yang kami miliki. Tapi ini adalah 2 tim yang sangat mirip. Dari apa yang aku rasakan, kayaknya Inter nggak superior dibandingkan kami. Ingat, dia sendiri yang ngomong loh, 2 atau 3 kesempatan lebih banyak dari kami. Aku liatin 2 atau 3 kesempatan ini 19. Peluangnya Inter 19, peluang mereka 7. 19 kurang 7 berapa? 12. 12 ke 2 atau 3 itu jauh banget. Anyway, ya mungkin dia ingin memberi semangat buat rekan-rekannya bahwa perjuangan belum habis ya. Kita juga nggak sombong kan, di kandang Atletico Madrid, apalagi mereka terkenal sangat kuat di kandang, anything can happen. Ya betul, tapi 2 atau 3 kesempatan lebih banyak, sorry, itu 12 kesempatan lebih banyak. At the end of the day, pada akhirnya gol lah yang berarti atau yang diperhitungkan. Sekarang kami harus membalikkannya di Metropolitano. Oke, nah kemudian ini yang bagus ini. Kawan-kawan pasti menyadari ya, di babak pertama dan babak kedua temponya tuh beda banget, terutama dari sisi Atletico Madrid. Kelihatan mereka mulai mulai kelelahan, menurunkan tempo, lebih banyak sitting deep, bertahan lebih dalam lagi. Nah, yang dikatakan adalah begini, kamu tidak bisa selalu bermain dalam tempo yang sama sepanjang pertandingan. Kami sih ingin untuk menjaga intensitasnya bahkan setelah turun minum. Tapi Inter ada di kandangnya dan their crowd atau supporter mereka benar-benar nge-push mereka, maksudnya memberi motivasi. Jadi ya normal saja bahwa mereka bisa membuatmu kelelahan. Mereka adalah tim terbaik di Italia saat ini. Ini memuji juga dia. Dan adalah alami ketika mereka bermain di San Siro, mereka merasa lebih kuat. Seperti ketika kami bermain di Metropolitano. Belum tahu aja dia bahwa musim ini Inter itu justru lebih berbahaya ketika Inter main tandang. Nah, mungkin dia nggak ngikutin Inter Milan, nggak kayak aku kan. Jadi dia bilang gini tentang penurunan tempo itu, dia bahkan bilang ini, menurutku itu bukan karena menurunnya level fitnessnya. Kami juga memiliki 2 kesempatan. Itu artinya kami ada dalam bentuk yang bagus. Ya iyalah, cuma punya 2 kesempatan aja, nggak tahu. Ini ngomong ada ini yang lumayan menarik dari Opta Paulo. Ini pertama kalinya Inter tidak
mengalami shot on target di Liga Champions sejak tahun 2006 lawan Sporting CP. Ini pertama kali wih. So ini makanya yang aku agak gimana ya ketika dia bilang menurutku Inter tidak superior mbahmu, orang kayak gitu permainannya. Kalau kan yang nonton pasti lihat, mungkin di babak pertama aku setuju jual beli serangan, tapi tetap faktanya mereka nggak ada shot on target. Ada satu shot yang lumayan berbahaya, tembakannya si Lino kalau nggak salah, yang dia berusaha placing ke tiang jauh tapi meleset out bolanya. So kemudian ini setuju banget aku, berikutnya adalah Inzaghi. Penyesalan Inter adalah tidak memanfaatkan atau memaksimalkan kesempatan lebih banyak lagi melawan Atleti. Ini maksudnya golnya harusnya seperti yang aku bilang lebih dari 1 gol. Dia bilang gini, pertama-tama tentu saja sangat memuaskan anak-anak atau pemain bermain dengan sangat wonderful, sangat baik, sangat bagus melawan sebuah tim yang sangat bagus secara fisik, secara teknik, yang tidak membuat hal yang kami lakukan itu menjadi mudah. Kami tahu ini baru leg pertama. Pertandingan kedua akan lebih berat dan tentu saja ada penyesalan dari hasil ini, hasil yang cuma 1-0 ini, mengingat apa yang kami ciptakan, peluang kami seharusnya layak mendapatkan skor yang lebih besar lagi. Tapi inilah sepak bola, kami harus terus melanjutkan seperti ini. Nah kemudian dia bilang lagi tentang Arnautovic dan Sanchez. Saya sudah bilang kemarin di preskon bahwa Arnautovic dan Sanchez sangat bagus performanya dalam latihan dan saat dipanggil. Saya sangat happy Marco bisa mencetak gol. Dia layak mencetak gol sebelumnya, ini udah jangan disebut lagi dah, ini 2 kesempatan itu. Dan kemudian Alexis juga muncul dengan spirit yang tepat. Betul, Alexis mungkin nggak ada assist, nggak ada gol, tapi menurutku Alexis bermain cukup baik. Thuram, nah ini tentang Thuram nih. Thuram merasakan sesuatu di otot aduktornya ketika sprint menyambut passingnya Lautaro Martinez, dan kemudian terasa ada sakit lagi ketika dia melakukan finishing itu. Nah, kami akan melakukan tes dan semoga kami tidak akan kehilangan dia dalam waktu yang lama. Nah, kemudian ditanya lagi nih, seperti musim lalu Inter memenangkan leg pertama dari round of 16 atau babak 16 besar dengan skor 1-0 di San Siro. Dia bilang ini, oke, aku akan jujur, melihat kembali ke musim lalu, Porto menyebabkan masalah paling besar bagi kami sebelum mencapai final. Setiap tim itu susah dikalahkan saat kamu mencapai level ini, maksudnya setelah lepas dari penyisian grup. Kami menghadapi lawan yang berkualitas, tapi Inter bermain dengan sangat baik, sangat bagus. Dan mari kita jangan lupakan bahwa Atletico Madrid saat mereka memiliki bola sangat susah direbut. Kami mungkin melakukan beberapa kesalahan dalam melakukan passing di babak pertama, tapi itu juga karena Atletico climbed up with 2 lines. Jadi bertanya itu dengan kayak dua gelombang itu. Ini yang ngambil, ini gagal, langsung begitu itu langsung lagi garis keduanya berusaha merebut bola. Itu yang dia bilang. Nah, kemudian kami menggerakkan bola, mengoper-oper bola lebih bagus setelah break, dan rasanya kami pantas mendapatkan lebih dari sekedar 1-0. Para gelandang memberikan pengorbanan dan kami melakukan semuanya sebagai sebuah tim. Substitute, pemain pengganti juga sangat membantu. Nah, karena kami bukan seperti diri kami yang biasanya di 7 atau 8 menit pertama di babak kedua, tapi kemudian kami kembali back on track, kembali ke jalur yang benar, menciptakan kesempatan yang seharusnya bisa menjadi gol. Nah, kemudian dia komentari Sommer juga ini. Saya tahu Sommer tidak melakukan penyelamatan yang sebenarnya, tapi ada beberapa situasi, misalnya pada tembakan Lino dan Alvaro Morata,
yang mana kami seharusnya bisa melakukan lebih baik lagi. Nah ini maksudnya gini, kayak aku kan memuji-muji ya, wah nggak ada shot on target. Ya benar, memang Sommer nggak perlu sampai melakukan penyelamatan. Tapi sebenarnya ada beberapa situasi di mana lini pertahanan itu harusnya bisa melakukannya lebih baik lagi. Dalam artian bisa mengantisipasi, kan kayak pas Lino melakukan syuting itu kan dia benar-benar agak bebas. Kemudian pas Morata juga itu lepas, itu kayaknya sekali doang Alvaro Morata lepas, untung headingnya agak melebar kan. So menurutku komentarnya seperti biasa, normatif, tapi menurutku ini on point banget sih komentar dari Inzaghi. Nah berikutnya adalah komentar dari Arnaud Taufik. Kalau kawan-kawan nonton gimana aku tadi saat live reaction di Markau Arnaud Taufik ini, kok bisa kayak gini Pak. Aku udah nggak ngerti lagi nih. Tapi anyway, aku sempat bilang bahwa ini kalau sampai dia nggak ngegol pertandingan ini bakalan dijadi kambing hitam dari hasil pertandingan. Untungnya dia ngegol kan. Dia bilang gini, si Arnaud Taufik tentang golnya dia bilang ini dia, one of the most important goals of my career, salah satu dari gol-gol terpenting dalam karir saya. Dia bilang mana itu, oke. Ini adalah salah satu gol terpenting dalam karir saya, dan ini bukanlah periode yang mudah bagi saya. Setelah kembali dari cedera, saya membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa kembali, itu maksudnya. Dan di beberapa minggu terakhir saya tidak mencetak banyak gol. Dan padahal itulah yang harus saya lakukan di sini. Maksudnya dia striker, dia didatangkan untuk mencetak gol. Hari ini saya melewatkan 2 kesempatan yang seharusnya bisa menjadi gol. Tapi fans dan teammate rekan saya membuat saya merasa bahwa mereka benar-benar ada di belakang saya, mendukung saya. Mereka memberikan energi untuk mencetak gol itu. Kami adalah grup yang sangat fantastis. Para starter dan para pemain yang datang sebagai pemain pengganti semua menunjukkan kekuatan sebagai satu grup. Ih, mantap kata-katanya ini. Kata-katanya kayak kapten ini. Pemain yang ada di bangku cadangan tidak membiarkan kepala mereka tertunduk, maksudnya tidak patah semangat. Semua memberikan segalanya untuk bisa menang. Jadi kemudian ditanya lagi, apakah menurutnya skor line yang cuma 1-0 ini terlalu sempit, terlalu kecil? Dia bilang enggak, kami menang. Ya, ibaratnya ya udah puas, kami menang. Tapi sebenarnya ya itu kan salahnya dia, skor ini cuma 1-0, harusnya bisa 3-0 itu. Kami akan datang ke Madrid mengetahui bahwa sambil maksudnya mindsetnya ketika datang ke Madrid, kita mulai dari 0-0. Sama seperti kayak di Liga kan, Inter sebenarnya punya satu tabungan pertandingan tapi nggak akan dihitung, dianggap nggak ada. Begitu juga nanti saat ke Madrid, kemenangan ini dianggap tidak ada, anggap saja waktu itu skornya 0-0 gitu. Menurutku ini bijak sih. Setuju, jangan sampai kita ya masih ada kesempatan 0-0, nanti udah kebobolan, ya masih seri, kebobolan lagi, ya aduh, udah mending anggap aja udah 0-0 gitu. Jadi benar-benar ngegas dari awal. Kemudian soal ini ada yang bagus lagi, sampai The Fry berkomentar, kami semua mencintainya. Ini mungkin kalau kalian memperhatikan ya, Arnaud Taufik ini kan sering banget dia gagal melakukan finishing, gagal mencetak gol. Nah di sini dari raut wajahnya dia kayak orang sedih banget, kayak stres banget. Biasanya kalau Lautaro gagal mencetak gol kan kayak gitu, kan gitu. Jadi kayak marah, ingin. Kalau Arnaud ini udah kayak orang mau nangis aja setiap dia ini. Jadi makanya mungkin ini yang merasa teman-temannya kasihan sama dia kan. Dia bilang gini, atmosfer dalam pertandingan di sekeliling tim ini sangat bagus. Kami semua mencintai Arna. Dia adalah lelaki yang hebat. Dia memberikan segalanya, memberikan banyak sekali. Dan kami sangat bahagia dia akhirnya berhasil mencetak gol. Kemudian untuk kemenangan ini dia bilang kami mempersiapkannya dengan sangat baik. Dan itu terlihat dari bagaimana kami memberikan interpretasi pada pertandingan ini. Ini adalah kemenangan yang bagus, walaupun kami bisa saja mencetak gol lebih banyak lagi. Nah kemudian
tentang bahaya yang diberikan oleh Atletico di babak kedua. Dia bilang gini, kualitas mereka itu terbukti, jelas terlihat. Mereka adalah tim yang kuat, yang memiliki penyerang yang bisa menyerang space atau menyerang ruang di belakang, artinya ruang di belakang defender. Itu yang dibilang. Nah, kami harus bermain sebagai tim seperti yang biasa kami lakukan dan pasti kami bisa melewatinya. Gitu. Ini agak normatif, tapi aku suka kata-katanya bahwa tentang Arnautovic, bahwa kami semua mencintai Arnautovic. Iya kan, kalau lihat setiap Arnautovic gagal nyetak gol selalu kayak aduh, kayak nyesel banget, kayak malu, kayak gimana gitu. Aduh, sampai-sampai Lautaro dipuji oleh Lautaro juga, sampai di sini juga di mana namanya, Lautaro mengungkapkan apa yang dia bisikkan kepada Arnautovic ketika dia gagal memanfaatkan peluang, ketika gagal mencetak gol. Dia bilang mana itu, nanti aja, ini adalah pertandingan fundamental, ini saya skip aja, jelas lah. Saya rasa kami bisa mencetak lebih banyak gol, betul, tapi ini tetap saja penting bahwa kami memiliki skor leading lah, memimpin gitu kan, ada modal 1-0 maksudnya. Nah, kemudian nih, apa yang dia katakan kepada Arnautovic ketika dia miss dari jarak hanya 6 yard, 6 kaki doang. Marco adalah pemain yang sangat berpengalaman dengan karir yang hebat. Saya adalah kapten dan saya hanya ya menekankan pada dia atau memberi semangat. Saya pun pernah mengalami momen seperti ini dan saya tahu ini tidak mudah. Tapi semua kerja keras yang dia lakukan dalam latihan akhirnya terbayarkan. Gitu bro. Jadi dia merasa sebagai kapten itu bertanggung jawab untuk tenang, aku juga pernah kayak gitu, kayak gitu. Aku dulu bahkan pernah 9 pertandingan dan nyetak gol itu musim lalu. Nah, kemudian Marcus Thuram ini agak menarik juga. Marcus Thuram memulai pertandingan, tapi kemudian di halftime dia ditarik karena ada masalah otot di pahanya, sehingga Arnautovic datang dengan karakteristik yang sangat berbeda. Dia bilang gini, saya selalu berusaha beradaptasi terhadap siapapun striker partner saya. Saya sering berganti teammate selama beberapa tahun di Inter, tapi saya selalu berusaha untuk belajar dari mereka semua dan berusaha get along itu maksudnya ya nyambung, maksudnya nggak musuhan, maksudnya berusaha akrab dengan mereka semua gitu. Dan tentang mana itu, oh ya, Lautaro gagal mencetak gol di malam ini dan dia mengakui bahwa dia agak menyesal dengan kemenangan yang tidak lebih dari 1-0. Saya ingin menembaknya pertama kali tapi bolanya agak slow dan nyangkut di kaki kiri saya. Ini kayaknya yang apa namanya, kayaknya yang golnya yang kena Oblak itu, yang akhirnya dihajar sama Arnautovic. Saya berpikir saya mengingat gol yang saya cetak lawan Verona. Jadi saya berusaha mengkontrolnya dan mengirim defender to the ground. Mengirim defender to the ground itu maksudnya biar menipu gitu defender sehingga dia jatuh baru bisa dapat ruang yang lebih besar untuk melakukan tembakan. Saya merasa menyesal miss itu. Saya selalu bisa melakukan lebih bagus. Maksudnya gini, kalau pas dia nggak ngegol artinya ada yang bisa dilakukan lebih baik lagi di kesempatan berikutnya gitu sih bro. Nggak kayak De Paul, wah mereka nggak terlalu ini. Nah, Simeone aja dibandingkan pemainnya, pelatihnya malah ya lebih down to earth lah. Dia walaupun kalah dia bilang Atletico Madrid memainkan permainan seperti yang kami harapkan. Dia bilang gini, ini adalah permainan yang kami inginkan. Kami agak dekat, sangat dekat dengan mendapatkan sesuatu. Ya benar sih, karena kan Morata hampir ngegol walaupun peluangnya dikit, tapi ya memang hampir ngegol. Walaupun itu tidak dihitung sebagai shot on target, tapi kan itu menurutku situasi yang cukup berbahaya ya. Kemudian dia bilang kami melakukan kesalahan besar ya, di golnya itu memang kesalahannya Atletico dan mereka memanfaatkannya semaksimal mungkin kesalahan itu dan mengubahnya menjadi gol.
mereka juga benar-benar memanfaatkan situasi-situasi lain di mana kami kehilangan bola di lapangan tengah. Tapi secara umum kami memainkan permainan yang sesuai keinginan kami, menutup serangan mereka dan memiliki beberapa peluang juga gitu. Kami relax, kami akan bertarung di second leg, di leg kedua, dan kita akan lihat apa yang terjadi di sana. Hal yang penting adalah untuk meningkatkan passing kami. Stop memberikan bola aja di giveaway di mana mereka bisa menyakiti kami dalam counter attack, dan kita akan bisa membalikkan keadaan ini. Oke, dan juga ada komentar tentang Inzaghi. Wah, saya menyukainya, saya mencintainya, dia adalah orang yang baik dan saya sangat happy dengan hal-hal yang baik yang terjadi kepada dia. Tapi saya percaya Atletico bisa membalikkan keadaan. Nah, ini menurutku nuansnya atau kayak nuansa dari perkataannya itu lebih ke optimisme. Kalau De Paul itu ngeliat kayak sombong gitu. Enggak, Inter enggak superior dibandingkan kami. Tapi itu cuma perasaanku aja sih, nggak tahu ininya gimana. Oke, ini dia sudah lumayan nih 20 menit. Itu saja untuk konten tentang tentang berita seputar pertandingan dan komentar-komentar pemain. Untuk pembahasan yang lebih teknis akan aku lakukan setelah konten ini. Jadi nanti agak sorean baru aku buat lagi. Itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang nonton, yang nyawer juga terima kasih banyak. Nanti malam apa kita live apa enggak ya? Coba komen kalau kawan-kawan ingin live, kita live. Kalau enggak ya udah, enggak apa, besok aja gitu. Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih terutama untuk member juga, terima kasih. Menang kita 1-0.